Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini viral di media sosial pengobatan yang banyak dikunjungi oleh warga. Bahkan saking antusiasnya warga, pada awal pekan kemarin sempat rencana pengobatan yang akan dilakukannya dibatalkan dan dibubarkan karena menimbulkan kemacetan. Ya, Anda pasti tahu, adalah pengobatan Ibu Ida Dayak. Beberapa hari ini memang pengobatan ibu ini menarik animo dan perhatian seluruh warga. Bagaimana tidak, konon katanya pengobatan Ibu Dayak ini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit tulang seperti yang bengkok, kemudian yang patah, stroke juga bisa diobati. Bahkan ada beberapa di antaranya menurut pengakuannya orang yang bisu tuli pun bisa disembuhkan dengan pengobatan Ibu Ida Dayak ini. Ya, lewat penelusuran beberapa sumber, ternyata Ibu Ida Dayak ini adalah perempuan berusia 51 tahun yang berasal dari Dayak. Awalnya perempuan ini melakukan pengobatan secara berkeliling, misal dari pasar ke pasar. Dan lewat pengobatannya ini ternyata memang ada beberapa, bahkan ada kecenderungan banyak pasien yang bisa disembuhkan olehnya. Teknik pengobatannya adalah dengan menggunakan minyak merah atau kalau di suku Dayak dikenal dengan minyak bintang. Minyak inilah yang memang menjadi ciri khas yang ada di suku Dayak. Dan perempuan 51 tahun ini melakukan pengobatan secara gratis. Artinya tidak dipungut biaya. Hanya dikenakan penjualan untuk seharga minyak yakni Rp50.000. Dan kalaupun memang saat ini tengah banyak digandrungi, mengundang perhatian beberapa warga dan tentu saja saking antusiasnya sehingga pengobatan seperti yang saya sampaikan tadi sempat dibatalkan karena memang konon menurut beberapa pengakuan bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini maksud saya adalah pengobatan yang manjur dengan menggunakan teknik bukan obat minyak merah. Salah saya. Minyak merah tadi kemudian diawali dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Ibu Ida Dayak memang disebut sangat ahli dalam mengobati terutama beberapa penyakit yang berkaitan dengan tulang. Dan tentu saja saya dan mungkin juga Anda juga masih ingat fenomena seperti ini di mana ada orang yang bisa mengobati, dikunjungi banyak orang, menarik animo ribuan warga. Sepertinya bukan kali ini saja. Beberapa tahun lalu, tepatnya sekitar 2020, kita juga dihebohkan, dikagetkan dengan pengobatan yang juga menarik animo warga, yakni waktu itu ada pengobatan Ningsih Tinampi. Betul ya, Ningsih Tinampi yang pada tahun 2020 juga sempat viral dan booming lewat media pengobatan Jampi-Jampi. Saat itu Ningsih Tinampi disinyalir bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dan sebelum itu sekitar tahun 2009 juga ada bocah ajaib Ponari yang juga bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit dengan media batu petir. Dan Ponari ini karena saking fenomenalnya saat itu, ribuan orang datang ke tempat atau ke rumahnya untuk berobat, dan dari sanalah seorang Ponari mendapatkan rezeki yang nomplok. Yang awalnya hidup biasa-biasa saja, bisa membangun rumah, membeli tanah dan lain sebagainya. Begitu halnya juga dengan Ningsih Tinampi. Dia mengenakan tarif Rp300.000 hingga Rp10 juta. Berbeda dengan Ibu Ida Dayak, Ibu Ida Dayak kali ini tidak menentukan tarif atau tidak menerima tarif, hanya menjual obat seharga Rp50.000. Dari ketiganya ini, lewat beberapa hal yang terjadi, tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa animo warga untuk jenis-jenis pengobatan tradisional ataupun alternatif memang begitu besar. Terlepas dari benar tidaknya bahwa pengobatan ini adalah pengobatan yang efektif, kemudian aman atau yang sejenisnya, namun di sini kita bisa mengatakan bahwa hampir dipastikan kepercayaan warga terhadap pengobatan medis memang sudah jauh berkurang. Terbukti berduyun-duyun orang malah datang mengunjungi pengobatan alternatif seperti Ibu Ida Dayak
kali ini. Dan harus kita akui bahwa pengobatan secara medis memang membutuhkan biaya yang banyak, proses yang panjang, kemudian juga penyembuhan yang memang tidak menjanjikan. Berbeda dengan yang dijanjikan oleh Ibu Ida Dayak. Pengobatan langsung bisa dirasakan, bahkan sembuh saat itu juga. Lepas tidak atau benarnya, tapi inilah kenyataannya bahwa masyarakat kita untuk saat ini tidak begitu percaya dengan pengobatan medis. Ini adalah PR untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pengobatan medis. Karena kita tahu bahwa pengobatan di luar medis kadang-kadang memang tidak begitu aman atau tidak menjanjikan, bahkan orang-orang medis mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang di luar nalar dan lain sebagainya. Tapi itulah kenyataannya, masyarakat kita sekali lagi cenderung lebih percaya kepada pengobatan selain non medis. Dan kembali kepada Ibu Ida Dayak, apakah Ibu Ida Dayak akan bisa tetap bertahan eksistensinya melakukan pengobatan dengan menggunakan minyak merah yang saya dengar bahwa minyak merah ini adalah bukan minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau herbal, melainkan dari otak musuh suku Dayak yang terbunuh kemudian dicampur dengan darah burung yang kakinya dipatahkan atau apalah yang saya dengar. Itulah yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan minyak merah. Kita akan lihat, kita akan tunggu apakah Ibu Ida Dayak ini bisa sefenomenal Ponari ataupun Ningsih Tinampi dan bertahan untuk waktu yang lama, atau sama dengan keduanya hanya beberapa saat saja. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.